Menyusun proposal penelitian kuantitatif. Penelitian dilakukan berangkat dari adanya suatu permasalahan. Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa yang terjadi. Penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktik, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan. Masalah itu muncul pada ruang dan waktu tertentu. A. Latar belakang masalah. Berisi tentang sejarah dan peristiwa-peristiwa yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Tetapi, dalam peristiwa itu, sekarang ini tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Latar belakang. Yang pertama, sejarah yang sedang terjadi pada suatu objek penelitian. Yang kedua, peristiwa. Dalam peristiwa itu, sekarang ini tampak ada penyimpangan-penyimpangan dari standar yang ada, baik standar yang bersifat keilmuan maupun aturan-aturan. Bagian B, identifikasi masalah. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, maka peneliti perlu melakukan studi pendahuluan ke objek yang diteliti, kemudian melakukan observasi dan wawancara dari berbagai sumber, kemudian semua permasalahan dapat diidentifikasi. Bagian C, batasan masalah. Karena adanya keterbatasan waktu, dana, tenaga, teori-teori, dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam, maka tidak semua masalah telah diidentifikasikan akan diteliti. Bagian D, rumusan masalah. Setelah masalah yang akan diteliti itu ditentukan, variabel apa saja yang akan diteliti dan bagaimana hubungan variabel satu dengan yang lain, dan supaya masalah dapat terjawab secara akurat, maka masalah yang akan diteliti itu perlu dirumuskan secara spesifik. Bagian E, tujuan penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian sebenarnya dapat diletakkan di luar pola pikir dalam merumuskan masalah. Kemudian, yang pertama, latar belakang masalah. Berisi tentang harapan, kebijakan, peraturan, namun dalam implementasi menunjukkan adanya penyimpangan. Penyimpangan ini perlu ditunjukkan dalam data. Peneliti juga harus menuliskan kenapa hal itu diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Semua masalah yang ada pada objek penelitian dikemukakan, baik masalah yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti. Tunjukkan hubungan masalah satu dengan yang lain. Masalah yang diteliti umumnya merupakan variabel dependen. Yang ketiga, batasan masalah. Karena keterbatasan waktu, tenaga, teori, dan supaya peneliti lebih mendalam, maka penelitian dibatasi pada beberapa variabel saja. Yang keempat, rumusan masalah dinyatakan dalam kalimat tanya. Kemudian, kegunaan hasil penelitian. Kegunaan hasil penelitian merupakan dampak dari terciptanya tujuan. Kalau tujuan penelitian dapat tercapai dan rumusan masalah dapat terjawab secara akurat, maka sekarang kegunaannya apa? Kegunaan hasil penelitian ada dua hal, yaitu secara teori untuk mengembangkan ilmu, dan secara praktik. Secara praktik yaitu membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah yang ada pada objek yang diteliti. Thank you.